Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Atlas di udara fakta. Ah, ini apa ya? Ini volume ke berapa guys? Kalian tahu nggak? Aku jujur lupa ini episode berapa? Jujur aja aku lupa. Oke, jadi kali ini di episode hari ini guys, kita kedatangan tamu ya, langsung jauh-jauh ya dari Jawa Tengah ini. The Prince. Ngawur juga ikon gitu. Ngawur. The Prince of Solo. Mas Dwipo. Akhirnya ya kita mendatangkan narasumber dari luar kota lagi. Nice. Keren. Biar nggak bosan dari Surabaya terus gitu. Oke. Mas Dwipo, ada yang nggak kenal? Banyak. Kenalan. Banyak. Kenalan kalau nggak kenal. Gimana Mas Dwipo di Surabaya? Berapa hari nih ya berarti? Ini berarti hari berapa ini? Ini hari ke-3 ya berarti. Ya. Hari ke-3 ya. Jadi totalnya nanti 4 hari 3 malam. Wah, suwi ya. Lama ya? Lama ya? Ini tapi sudah sering tahu Surabaya. Lumayan. Ya Mas Dwipo ini termasuk OJ ya berarti? Oh, enggak. Enggak termasuk. Enggak. Aku pernah ngomong ngono ya. Aku pernah ngomong ngono. Sumpah. Aku pernah ngomong ngono. Wah, ini jadi clickbait pasti. Jadi buat yang nggak tahu guys, jadi kakak Dwipo ini itu adalah ibaratnya leader ya, Ya, di boleh. Studio USDS di Solo. Buat yang nggak tahu USDS kepanjangannya apa? Buat yang nggak tahu ini. Urban Step Dance Studio. Urban Step Intinya ini Studio. editor kerja. No, bro. Boleh. Jangan lupa ya editor nanti dicantumin loh. Sini, di request. ini Urban Step Dance Studio. Nah, dan jangan lupa. Sini dah set terus tak bungkus. Serat. Hilang. Tak cukup mana? Iya. Gimana ternyata? Ya ampun. Ya itu dari Solo guys. Ya. Kalau yang tahu termasuk juga apa ya? Orang lama karena saya sendiri pertama kali muncul untuk full time nari itu juga Mas Dwipo ini sudah sudah apa ya? Sudah ada. Iya, sudah nari duluan lah gitu loh. Gitu. Sudah nari duluan. Termasuk orang lama. Enggak, baru, aku orang baru. Di dunia dance Iya, Indonesia maksudnya. Orang baru. Baru. Baru asli aku orang. Baru 20 tahun. Lama dong. Ya kita tanya-tanya santai aja ya. Gimana di Solo? Gimana kalau di Solo nih? Apa namanya? Ibaratnya aku pasti tanya perkembangan dari point of view Mas Dwipo. Dance-nya kalau di Solo, apa sih yang bikin beda sama Surabaya? Kan ini kan hari ini kenapa kok bisa datang di Surabaya juga karena diundang menjadi juri di acara Aude School TVT 2026. Nah, ini kan mungkin bisa melihat mungkin dari sekilas lah ya. Kalau secara enggak kemarin yang tak garis bawah itu sebenarnya anak-anak SMP kayak anak SMP-nya menurutku sangat potensial dengan skill yang mereka punya, terus dengan mereka jadi perwakilan sekolah menurutku jago. Apakah di Solo ada anak SMP yang jago? Ada juga kayak gitu, ada juga. Cuma mungkin secara jumlah tidak sebanyak sini karena tidak banyak SMP di Solo yang punya ekskul dan punya tim. Oke, Jadi mostly di Solo yang punya sekolah, yang punya SMP yang punya tim itu mungkin kayak sekolah-sekolah favorit, swasta favorit itu punya. Cuma yang terkenal lah ya. Yang terkenal, cuma memang tidak sebanyak yang kemarin menurutku. Jadi menurutku dengan kemarin SMP berapa ya? 11. SMP paling banyak kemarin. Kemarin berapa ya SMP? 11. Oh, dengan 11 tim menurutku bagus banget menurutku ya. Menurutku menurutku SMP itu yang mencuri perhatian aku pribadi aku anak kan dari SMP nih aku. SMP ya? SMP. Itu kan sekolah tuh. Nah kalau secara general sendiri mungkin kan Mas Dwipo kan juga beberapa kali main, beberapa kali juga kenal. Mungkin dari perkembangan
Solo, di Solo. Solo sama Surabaya atau gimana? Coba. Oh. Ada perbandingan atau mungkin Nek Solo nek dulu zaman aku kurang mana? Aku zaman nek secara kuantiti zaman aku mulai tidak sebanyak sekarang pasti. Oh iya. Secara jumlah juga lebih banyak. Terus setiap tahun juga makin banyak. Secara jumlah pasti setiap tahun naik karena kenapa bisa gitu? Karena permintaan untuk mengajar di sekolah pasti selalu ada setiap tahun. Itu menurutku menjadi indikator bahwa oh sebenarnya dunia ini masih berkembang. Itu di Solo ya. Itu ngelihatnya dari Jumlah, aku secara jumlah. Nek secara on demand berarti. ya, nek quality depends on tergantung mau nek quality anak sekolah. Kalau mereka antar sekolah, lombanya antar sekolah per kategori sekolah itu bagus-bagus. Tapi ketika apakah banyak anak sekolah yang turun ke dunia tari street dance atau dunia skena dansa-dansi, skena dansa-dansi kok Indonesia tidak semua. Nek di Solo jarang banget. Solo jarang. Jarang. Aku dulu pernah ngirim anak. Jadi ada lomba di Solo. Kemudian di Solo itu menang. Kemudian berangkat ke Semarang. Oke. Nah, tapi di Semarang lawannya anak-anak komunitas, sehingga pasti kalah. Oh iya. Jadi itu perbedaannya secara kualitas. Pasti kayak kalau anak komunitas tuh biasanya skillnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang sing cuma latihan sekolah bersama timnya sekolah. Oh iya pasti. Itu. Jam terbang juga Jam beda. terbang. Nah, itu makanya secara quality pasti akan beda juga. Tapi ini secara jumlah Solo itu nggak kalah sebetulnya. Itu dibandingkan Surabaya. Berarti yang tapi kalau ke pengajaran sendiri banyak ya. Kalau di Solo, kalau Surabaya kan termasuk banyak tuh pengajar untuk. Oh. Tapi ini maksudnya pengajar yang anu ya apa? Legit ya, maksudnya apa sih ngomongnya? Berkompeten. Oh, berkompeten. Termasuk banyak juga kan kalau misalnya itu banyak kan sebenarnya harusnya ya bisa aja. Iya. Lama berkompeten, ya nggak berkompeten mungkin ngajarin ngawur nggak ada yang tahu. Benar. Dan under the radar. Satu pengajar, kedua visi dan misi si pengajar gue. Oke. Jadi mungkin aku nggak tahu terjadi di mana, cuma aku merasa penglihatanku ada memang teacher yang punya visi misi dalam mengajar atau punya hati dalam mengajar, kemudian orang-orang yang berlatih sama dia akan dibantu diarahkan, entah diarahkan tuh macam-macam, entah ikut lomba, entah ikut program yang lebih besar atau bagaimana. Ada juga mungkin pengajar yang mengajar hanya ngajar-ngajar aja, atau pengajar yang emang untuk bekerja saja, atau ada mungkin pengajar yang hanya menggugurkan kewajiban. Paham banget. Wih, ini jadi akan kelihatan karena mungkin kita sering melihat banyak daerah, kemudian banyak pengajar, banyak dancer, sehingga kita tahu pengajar ini dua hati dengan orang yang under dia, atau mungkin dengan komunitasnya, atau pembandingnya ada pengajar yang hanya mengajar saja. Terus aku ngajar anak ini atau sekolah ini wes tidak nah pada ujung-ujungnya apakah berkontribusi atau tidak tergantung si pelaku ini ya. Karena menurutku kontribusi itu adalah satu level di atas cuma ngajar biasa menurutku. Jadi mengajar itu gampang, tapi ngajar plus kontribusi susah. Ngajar plus kontribusi plus prestasi itu susah meneh. Masuk akal. No. Setuju. Banyak itu. Banyak, utuhnya akeh. Ngajar, pulang. Bar. ngajar. Hati. Hati-hati. Ya, lebih banyak mana berarti kalau di Solo? Lebih banyak yang kurang ngajar atau lebih banyak yang sopan berarti? Lebih banyak yang
gak jelas gitu. Nah, Surabaya tuh 50-50 ya. Yang bagus banyak. Yang nggak jelas ya banyak. Sak banyak-banyak yang nggak jelas. Definisi nggak jelas itu apa sih? Maksudnya cuma hanya mengajar toh atau melakukan penyimpangan ya, tapi kayak betul-betul penyimpangan bangsa. Kalau misalnya ngajar, pasti backgroundnya dicek. Enggak, pasti dicek dong. Kalau aku misal ngeliat guru siapa, backgroundnya tak cek. Oke. Nah kalau dari awal aku sudah nggak tahu ini dia dari mana, Oh ya. terus belajar misal dengan siapa atau belajarnya gimana, apa maksudnya kayak sebenarnya kan kalau misalnya kita ngajar kan ada yang harus dipertanggungjawabkan. Itu ya. Pertanggungjawaban sebagai pengajar itu ya kan? sulit. Ya kan? Ya. Kalau aku belajar sama Mas Ibu iki, belajar locking misal. Tuh, aku diajari Mas Wipo gini. Nah, itu kan aku ada tuh sing ngajari, ada backupnya. Karena aku diajari sama Mas Wipo, dan Mas Wipo juga ada backupnya lagi. Karena waktu aku dulu diajari memang seperti itu dari ini. Gitu. Ya. Kalau misalnya backgroundnya nggak jelas, kamu belajar dari mana? Oh iya, aku lihat YouTube. Sangar. Kayak gitu contohnya. Itu banyak di sini. Karena background pengajar. Jadi gini. Nek aku ya, biasanya bukan menentukan. Aku melihat orang tersebut pengajar yang bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, atau nek anak sekolah tuh kayak batas tuntas. Nah, atas batas tuntas yang pengajar itu dia masih represent enggak? Oh iya, itu kadang gitu kayak oh minimal tuh dia masih eksis di dunianya. Contoh, misalkan pengajar kan misalkan lagi banyak kelas K-pop, pengajar K-pop. Nah, apakah si pengajar K-pop ini masih aktif di tim K-popnya? Nah, itu minimal ya. Nah, aku gitu. Atau misalnya pengajar sekolah. Nah, ini kan paling banyak sekolah. Pengajar sekolah, ekskul misalnya. Kayak kemarin si ekskul TVT. Banyak pengajar sekolah. Terus kita as a teacher mesti levelnya sudah tidak sekolah. Tapi kadang aku menentukan batas tuntasnya adalah apakah teacher tersebut ngirim muridnya untuk ikut lomba enggak. Jadi menurutku itu kayak batas tuntasku ketika si teacher ini ngajar di sekolah, banyak sekolah atau beberapa sekolah, kemudian dia masih mengirim anak-anaknya untuk ikut lomba, menurutku itu sudah masuk dalam batas tuntasku. Minimal dia kirim anak. Sekarang pertanyaannya adalah ngajar, muridnya banyak, tapi nggak mau ngirim. Menurutmu termasuk kategori apa? Nah, apakah gitu ya maksudnya? Paham. Nah, kayak gitu loh. Karena aku punya batas tuntas itu. Biasanya di aku sendiri ya. Anak ngirim nggak? Karena kadang berarti misalkan suatu teacher seorang loh. Seorang teacher dengan teacher yang lain mungkin biasanya akan tahu. Karena real recognize real. Kan real teacher ya lah. Lah ngomong apa gimana? Ketika ngirim murid berarti akan ketemu dengan teacher yang lain juga. Nah, itu kan jadi tahu atau mengenali ini orang ini memang teacher. Nah, nggak pernah ngirim murid di suatu lomba dan kita tidak pernah ketemu teachernya tersebut. Apakah bisa dicap sebagai pengajar? Pertama di skena ya. Skena dance. Ya aku ya. Jadi nek kamu sebagai pengajar, paling gampang dasar pengajar sekolah itu menurutku yang paling dasar banget dan yang paling mudah. Menurutku pengajar sekolah itu mudah. Ajar di sekolah paling gampang. Kamu bisa mana videonya, kasih lihat videonya, wes selesai. Ngajar besok ya, selesai. Nah, tapi sekarang mau dibawa kemana? Apakah kamu dibawa kemana? Berarti si teachernya ini kamu mau dicap atau kamu mau hanya mengajar atau mau sing buat ajar ini ikut berarti ikut acara ini, ikut lomba ini, ikut latihan ini segala macam. Itu jadi pertanyaan. Sampai sekarang itu tidak semua akan menjawab iya.
macam-macam karena kenapa tidak semua teacher tidak kenapa semua teacher tidak mungkin tidak semua mau mengirim murid apapun alasannya kadang misalnya ya mungkin momentumnya nggak pas bisa atau sekolahnya nggak support bisa atau apakah sekolah tidak support dan momentum nggak pas bisa diusahakan bisa ketika si teacher mau dan si anak mau itu bisa diusahakan. Jadi menurutku sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak ngirim apapun dan kapanpun ya misalnya acara apapun dan kapanpun misal bisa nih dalam setahun cuma sekali itu nggak apa-apa. Pokoknya ngirim. Ngirim itu sebagai cap bahwa oh ya emang kamu teacher. Paham. Iya. Seperti itu berarti. Nah, Kalau aku ukurnya di situ ya. kalau ukurku gitu. Aku akan mengambil hal yang paling rendah supaya aku memudahkan aku untuk menilai oh ya nih oke nih. Itu sama tadi represent. Ya apa represent? Berarti kalau misalnya nggak represent terus tiba-tiba ngajar berarti kurang ajar berarti. Enggak represent tapi Ngajar. Kurang ajar. Tergantung. Misalnya, nah, yuk, aku selalu punya pandangan ini. Misalnya ya, kayak aku rasa dada aku kayak sekarang misalnya aku belajar logging lama. Terus aku ada studio. Berarti aku belajar koreografi juga. Terus aku sudah lama tidak represent logging. Battle logging aku sudah lama nggak turun. Tapi aku turun ngirim anak atau ngirim timnya kita untuk represent tapi koreografi. Menurutmu represent tidak itu? Karena aku tetap represent dance tapi aku tidak represent logging. Oh paham. Ngerti kan maksudku? Nah represent logging spesifik aku enggak. Karena aku sudah jarang turun battle logging atau acara logging aku jarang turun sekarang. Tapi aku masih represent dengan benderanya JSDS dengan studio ini kita ikut dance competition. Menurutmu represent enggak itu? Karena karena anak cuma label represent, aku tetap represent loh. Represent. Ngerti kan? Paham. Kalau label represent, ya karena represent kan itu kan secara jenis. Kalau aku ngomong lo apa namanya koreografi, step, ya nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Jadi kan cuman kan konteksnya tadi secara spesifik. Karena kalau misal koreografi, kalau aku ya, koreografi aku pasti nggak yang komen banget. Karena menurutku itu idealis masing-masing. Masing-masing betul. Ya. Karena aku dulu juga diajari sebenarnya Korea itu nggak ada yang jelek. Ya. Kurang jam terbang aja. Berarti sekarang represent specific style. Nah, itu aku punya pandangan biasanya ini. Represent specific style itu tergantung self claim dan proklamirkan diri. Aku sering membahasannya gitu, memproklamirkan diri bahwa aku sebagai opo. Itu yang berat. Bipo as a logger. Itu aku berani ngomong gitu karena aku dulu latihan logging, ikut lomba logging, ikut battle logging, ikut perform logging, berkontribusi di komunitas logging. Nah itu aku berani. Mungkin semisal kita lupakan kontribusi lah. Minimal aku pernah tuh battle logging. Minimal aku pernah datang ke acara logging. Misalkan nasional dan internasional. Walaupun internasional aku rasa lolos prelim. Nggak apa-apa, pokoknya datang. Terus pernah perform juga di Indo dan di luar negeri. Jadi, itu bos kan 2 kali. 2 kali ya. Gantian bos 2 kali. Siap. Iya harus di garis bawah itu. Aku 2 kali gantian bos. Gokil. Bener. Ya dikirane sombong. Enggak apa-apa sombong. Mau pernah kok. Pernah kan fakta. Secara fakta. Pernah. Ada di YouTube. Cek YouTube link ini videonya ini satu. Ini satunya ini. Kerjaan editor. Golek itu videonya sendiri. No. 2016 karo 2018 nggak salah. Ya. No videonya. Itu jejak digital wis fakta. Udara fakta. Benar. Itu memang harus represent. Harus represent. Menurutku bagaimana caranya? Misalkan karena di Indo kan tantangannya dari dulu kan. Tantangannya adalah tidak susah untuk mencari lomba yang spesifik style. Ya kan? Ya. Nah.
Contoh ya kita dulu zaman locking ada locking jam, Garuda locking jam. Kita belan-belani datang mesti gitu. Jadi untuk mencoba datang dan tahu kayak apa sih kayak battle locking kayak gitu. Sekarang kan susah. Gabungan tetap ada ya, ada. Jarang kan yang Tapi jarang banget, setahun sekali paling. siapa? Korea M toh biasanya. Korea M Jakarta yang bikin. Biasanya mereka akan membawa event yang berkaitan dengan internasional. Gitu. Nah sekarang berarti ketika ada itu berarti ada open style, karena sering open style. Ya sering banget. Nah berarti coba di battle open style dengan genremu, tapi spesifik ya. Spesifik. Misalkan kamu mau, misalkan aku locking, ketika ada open style pernah. Nah, tapi aku akan stick to the genre yang tak bawa. Oke. Nah itu kan termasuk represent juga. Karena adanya itu ya kita maksimalkan yang ada. Caranya begitu. Nah, itu kalau misalnya nggak represent terus apa ya? Ngajar. Karena sebenarnya tricky karena beberapa orang juga pasti Bang, aku pernah belajar kok. Nah, itu. Nah, sekarang ya, misal si orang tersebut nggak represent tapi pernah belajar, kemudian di-share di kelas, menurutmu? Di-share di kelas tidak bayar. Paham nggak sih? Di-share di kelas tidak membayar atau itu hanya sekedar misal sharing berarti ya? Sharing. Oke. Yo, nggak masalah. Karena kamu mempertanggungjawabkannya cuman aku pernah belajar nih. Belajar di siapa? Kalau misal belajar di YouTube, di YouTube lihat ini misal si A. Coy. Nah, misal si A gitu, belajar sama si A, tapi lihatnya di YouTube. Nah, orangnya kan otomatis nggak kenal sama si A. Kalau mau ditanyain, kan nggak mungkin. Yang pernah ikut workshop atau kelas? Misalnya aku workshop, ikut workshop. Yes. Aku kembali ke Solo, ke studio. Aku sharing apa sih aku share genre tersebut. Tak kelas no. Di kelas no bayar. Sangar berarti. Sangar berarti. Wih. Berarti kan karena konteksnya sama. Pernah belajar, tapi aku tidak represent loh. Paham. Gitu ya? Sangar itu. Oh sangar. Sangar banget. Oh no, ini keren. Lagi misalnya keren lagi. Sangar. Legend. Kok bisa? Kok berani? Kalau ada orang kayak gitu kok berani? Terus konteksnya lagi, karena aku pernah belajar loh sama, berarti konteksnya yang tadi. Karena aku pernah belajar loh. Terus tak kasih dengan formula aku sendiri. Karena mungkin aku sering ngajar tidak dengan genre tersebut. Terus aku bisa ngajar dengan baik. Aku dapat materi tersebut, pernah ikut workshop, tak share di kelasku. Sangar. Oh. Guys, kalau misalnya tiba-tiba ada yang nonton terus kayak gitu ya, tobato. Sumpah. Percayailah sih. Tobato guys. Masa kayak gitu itu nggak boleh loh. Orang enggak usah jauh-jauh. Kamu ikut kelas. Ya, ikut kelas koreografi. Oke. Terus koreonya itu mau buat judge showcase. Itu aja kena waktu itu. Ada yang kena. Ini bukan menyinggung fakta kayak gitu dan kena kan, tapi ya wes kan sudah minta maaf dan sudah damai. Aku cuman ngasih contoh aja. Itu kan sebenarnya juga nggak boleh. Mungkin beberapa orang nggak tahu. Kalau misalnya hal seperti itu tuh salah. Cuman waktu itu sudah diluruskan ya sudah. Cuman kan kayak gitu aja nggak boleh gitu loh. Maksud lu kurang sopan lah, kurang etis. Berarti lah ini diuangkan malahan kan itu berarti kan. Berarti orang nggak melok kelasku, terus materi kelasku jadi orang tersebut jadi juri. Orang tersebut ya waktu itu jadi juri terus jadi showcase-nya pakai materi yang dia pernah ikut kelas. Betul kayak gitu kan juga nggak bisa. Ya,
Iya, Gitu. ya itu janggal. Emang lebih baik tidak. Gitu, Nah, tidak. lah ini misal ikut kelas, bayar, balik, terus bikin kelas dengan materi yang sama. Oh, nek Itu sama kan persis enggak tahu. kayak Jangan. mengerikan kan berarti. Karena aku pernah ngobrol dengan teman lah di luar negeri. Kalau bisa dancer itu, karena kemarin konteksnya dance competition ya. Apapun as original as you can. Nah, Apapun ya, misalkan mau dari koreografi, mau dari pemilihan gerak. Mungkin pemilihan gerak nggak semuanya originalmu, tapi benar. ketika Masuk akal. susunan koreografinya atau susunan setnya atau sampai lagunya pun sebisa mungkin as original as you can. Karena pasti akan lebih, ya mungkin lebih dihargai atau lebih puas cara karya. Menurutku lebih pas ya, lebih pas sama dirinya kita sendiri. Itu kan ibaratnya kan termasuk idealisnya kita ada di situ gitu. Idealis kita di situ sama idealis pasar di situ. Pernah ngerasain nggak? Oh, Kena idealis pasar. pernah ya. Dance.com, ya kan? Set lagu TikTok. Nah, ya lah. Ya mana? Iya mana? Lah, iya benar. Kan Agara Madu. Waduh. Lagu nih. Banyak loh, banyak loh. Banyak. Jadi apa ya? Kayak nari gimmick, nari gimmick. Yes. Nah, menang. kan repot. Banyak toh. Banyak. Oh, ya wis banyak. Sebenarnya kan nggak tahu aku aja yang ngerasain atau Mas Dibo juga. Dancing di beberapa kota atau general mungkin bisa itu tuh punya pasaran tersendiri. Oh iya. Jadi apa namanya untuk style yang dibawa konsep yang dibawa itu selalu bakal seperti itu sampai kostum. Nah aku sampai kostum. Jadi kayak betul kok gini gitu. Maksudku bukannya sombong kayak bosun apa yo. Maksudku kalau misalnya memang seperti itu enggak berkembang tuh. Oh iya. Karena ada omongan loh keluar, aku dengar ada omongan dari orang lah ya. Sebenarnya Dancecom di Indo ini beberapa itu kayak terjebak di 2009 sama 2010 di era itu. Oh iya, aku ya. Jadi masih mirip gitu loh. Mirip ya. Satu kota-kota dubstep, robotik. Jadi kayak kadang gini ya kan. Jadi nggak salah ya. Nah secara karya tari tidak salah. Tidak salah. Ya. Cuman jangan 3 menit lagunya 10 diedit. Teman-teman just ganti maju apa transisi orang ngomong maju satu ganti lah ya itu afro tiba-tiba kan sekarang yang lagi trending afro soalnya terus drop semua satu TikTok lagu terus ikut Canon ada TikTok ya apa ada lagi kicau bener gak sih bener ya bener Kicau mania bener. Nah maksudku kejebak di situ. Apakah di Solo sama? Oh, apakah di Solo sama? Ada juga ada. Karena mungkin mau kayak tuntutan pasar. Susah kan? Karena aku pernah pakai di DBL. Aku pernah pakai DBL itu lagu nih zaman nih yang hitsnya Blackpink. Nah, itu tak pakai dan works karena Sakgor nyanyi. Oh iya. Dan works. Aku pernah pakai cara itu juga. Cuma kayak mungkin tidak setiap tahun gitu maksudku. Ketika itu toh. Nah, kalau dibuat selingan nggak apa-apa ya. Kalau kebanyakan kan terus-terusan. Terus nari ini anaknya iki senyum 3 jari. Iya, senyum 3 jari. Iya, ada ininya ada. Oh iya, karena mungkin gampang. Nah itu biasanya sering banget. Sapu terus iki biasanya sering, enggak itu. Yang tak lihat seperti itu memang. Dan banyak kan. Aku secara teacher wise, aku bisa mengiyakan itu karena apa mungkin mungkin ya, aku akan pakai itu juga ketika mungkin sing tak hadapi anak sing tidak terlalu jago nari, sehingga aku harus biar carane si anak ini bisa menari. Mungkin dengan visual tangan-tangan, tapi kan setnya itu bisa mungkin bisa diganti-ganti. Ya. Tidak harus urutannya itu terus. Atau bentuknya itu terus yang dipakai. Dari
Asal itu. Langsung takip deh. Ya, tapi paham maksudnya. Maksudnya Baik. memang ditutupinya harus pakai visual. Oh iya. Nggak salah kok. Benar. Aku pun setuju. Apalagi nari orang banyak. Ya, pasti pakai visual. Tapi kalau tapi apa ini? ini bentuknya sama terus, Bentuknya sama terus gimana maksudnya? Bentuk apa ini? bentuk konfigurasi ini atau bentuk Oh. visualnya sama terus. Siapapun yang diajar dari Eh, no. gimana? Hati-hati guys. Iya, dimulai. Aduh, Ya, ya gimana ya? tarik gitu dewe, lah. tarik dewe. Nah, iya. Jangan, nggak Jangan, boleh ya. jangan. Maksudku Oh, tetap. tapi saya terserah. Setiap teacher punya Ya. idealis dan cara pandang masing-masing. Ya, kalau aku termasuk yang kalau bisa jangan sering-sering kalau aku memang. Oh, oke. Makanya beberapa kalau misalnya kalau aku bikin sesuatu biasanya agak kecampur sama idealisku seperti apa. Oh, Cuman iya. sekarang memang tak kurangi. Kayak Karena ini memang seperti ini pasarnya ya. Memang seperti ini kayak pengennya gitu. Maksimal berapa ya? Lupa aku. ini sudah 30. Sudah. Ora kerasa ya? Nah, terus ini belum yang menyinggung orang. Enggak. Maaf. Ya, kita harus- dikat saya lah. Hah? Dikat saya lah. Enggak usah. Kita Oh, santun. Oh, part-partan. Kita harus santun. Terus dikat toh, terus mulai sekali ketawa. Ternyata setting. Oh, Ini ada part-partnya. Oh. Nggak bisa langsung aja terus dikat dari situ. Takut tapi meledak. Boleh. Dikat saya ya. Boleh. Belum dong, dikat saya. Berarti nanti kita lanjut langsung yang wah, itu. Oke guys, nanti kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.